Ya, bisa dibuka videonya semua, Nak. Oke, terima kasih. Ya, supaya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, absen kehadiran dulu ya. Kendrick, Angel, Meniati, Catherine, Candice, Benedicta, Wayne, Yova, Airan ya. Ibu minta maaf, kita agak terlambat ya karena di kelas 5A tadi agak panjang tadi pembahasannya. Ya. Tapi Ibu usahakan kita nanti juga agak panjang juga ya di sini ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan, kita akan Ibu buka kolom diskusi kita. Ya, sebentar ya Ibu buka PowerPoint dulu. Bu, kayaknya kita nggak terlambat kok, Bu. Terlalu cepat, Bu. Kan Ibu bilang jam 9.50. Oh, Ibu bilang jam berapa tadi? Jam 10 ya? Jam 9.50. Oke, oh ya puji Tuhan lah kalau begitu. Ibu pikir sudah terlambat. Nah, iya, rupanya belum ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita tunggulah ya teman-teman kita yang lainnya ya. Yang lainnya kan belum ada yang masuk kan? Ya, Bu. Ini lagi kumpulkan murid ya, Bu? Iya, kita tunggu teman-teman kita yang lainnya. Oke? Ya, rupanya masih ada waktu kan? Sambil dengarkan musik lah kalian ya. Dengarkan. Dengar suaranya? Dengar, Bu. Ya, kita tunggu ya. Apa, Bu? Oh iya. Udah dapat kan datanya? Selamat pagi Raymond. Selamat pagi Yova, Kendrick, Catherine, Wine. Ya. Siapkan dulu buku bosnya dan siapkan Alkitabnya. Ya. Sudah ya? Siapa yang nggak ada Alkitab? Semua ada ya? Oke, sudah jam 9.50. Ibu janjinya jam berapa? 9.50 ya? Oke, kita mulai saja ya. Oke, ya. Ibu matikan musiknya ya. Kita akan mulai pertemuan kita. Dan sudah ada 17 orang. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Ya. Iya, Bu. Yuk kita sebelum mulai semua mikrofonnya harap dimatikan. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Ibu minta atas nama Meniati Gea. Siapa namanya? Leo. Untuk berdoa ya. Leo berdoa ya, Nak. Iya, Leo akan mimpin dalam doa. Kita berdoa. Ayo Abang Leo. Ya, berdoa untuk pembelajaran kita hari ini ya. Bisa?
Bisa Bang Leo? Iya, lanjut aja. Ya, Ibu menunggu ini. Belum bisa? Ya, kalau belum bisa tidak apa-apa, tapi Ibu berharap nanti harus berani ya memimpin doa ya. Ya. Kalau begitu Ibu minta Kakak Benedikta untuk memimpin dalam doa pelajaran agama hari ini. Bisa Kak Benedikta? Bisa, Bu. Oke, yuk kita berdoa ya. Ya, amin. Oke. Ya, suaranya Kak Benedikta halus sekali ya. Nanti lain kali suaranya lebih kuat lagi ya, Kak. Supaya semuanya dengar ya. Bu, tadi suaranya patah-patah, Bu. Iya, patah-patah suaranya kan? Oke. Iya. Oke ya. Sekarang coba kita lihat presentasi yang akan Ibu berikan. Oke, sudah nampak semuanya? Presentasinya? Udah, Bu. Nah, sekarang buka yuk bukunya. Oke, yuk buka bukunya sudah? Udah, Bu. Nampak, Bu. Nampak? Bos atau kita, Bu? Buku Bos halaman 37 ya. Coba dibuka. Buku Bos halaman 37. Udah, Bu. Ibu akan cek dulu. Sudah belum? Oke, bagus, sudah. Ya. Apa judulnya? Roh Kudus penolong, Bu. Hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Ibu sangat berterima kasih kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Dan kita akan bahas pada hari ini tugas kita. Dan Ibu juga berterima kasih Wayne Austin Loh ya kalau nggak salah ya. Banyak bertanya kepada Ibu secara pribadi. Ibu senang sekali ya karena kalian rupanya ada respon ya. Apa sih Roh Kudus itu? Bagaimana sih suara Roh Kudus itu? Nah, seperti apa sih Roh Kudus itu bekerja? Nah, ini kita akan bahas. Apakah sama Allah Bapa dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Berarti 3 dong. Ya, kita akan belajar tentang Trinitas hari ini. Agak berat materinya ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar. Kalau nanti kalian nggak ngerti, boleh tanya ya sama Ibu, ya boleh chat pribadi atau kita diskusikan di Google Meet ini. Ya, indikator pembelajaran kita menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia, menyebutkan alasan manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus, menceritakan pengalaman pribadi ditolong Roh Kudus, mendaftarkan contoh masalah yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau di dalam bukumu, di dalam buku Bos, di dalam pengantarnya itu diceritakan ada manusia dan robot. Di situ diceritakan bahwa robot ini menjadi penolong manusia, mengingatkan manusia itu, mengingatkan kakek-kakek itu. Kalau kakek-kakek itu perlu obat, mengingatkan minum obat, ayo minum obatnya, kan begitu kan. Lalu robot itu membantu berjalan seperti itu. Jadi pertanyaannya, berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan pertolongan di dalam hidupnya. Kalau di materi kelas 3 dikatakan manusia membutuhkan orang lain, ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Contoh,
Leo. Ya, contohnya Leo nggak bisa makan sendiri, ditolong mamanya, mama yang memasakkan untuk Leo, ya kan? Atau Leo sudah bisa masak sendiri? Masak super mie ya, mungkin ya. Ya, dimasakkan mamanya, disiapkan ayam gorengnya supaya Leo bisa tumbuh dengan sehat. Atau contoh Benedikta. Benedikta mungkin belum bisa menggosok pakaiannya sendiri, dibantu mamanya, ya kan, digosokkan pakaiannya. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan pertolongan. Ada satu pribadi yang senantiasa menolong kehidupan manusia, yaitu Roh Kudus. Ya, coba kita perhatikan presentasinya. Buka Alkitabnya sekarang. Paulus dan Silas juga tidak bisa melakukan pelayanannya sendiri. Paulus dan Silas juga membutuhkan pertolongan. Siapa yang menolong mereka dalam pelayanan? Adalah Roh Kudus. Buka di dalam Kisah Para Rasul. Di situ Ibu tuliskan sudah ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Ayo buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Coba buka di presentasinya, di monitornya dilihat. Ada tulisannya kan? Ada, Bu. Udah, Bu. Ya, sudah? Belum. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Udah, Bu. 16. Bu. Ya. Hari ini kita banyak buka Alkitab ya. Kisah Para Rasul di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru. Ya, bagus. Perjanjian Baru ya, jangan salah ya. Sudah? Dapat? Bu. Sekarang Ibu mau kita baca satu-satu ya, satu ayat satu. Yang tidak kebagian, jangan sedih ya, nanti akan ada bagiannya. Catherine Naibaho ayat keempat. Silakan baca. Yang lainnya dimatikan mikrofonnya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Catherine. Nah, ayat yang kelima atas nama Toguan Purba. Kenapa pakai akun, Bu? Iya, Catherine matikan mikrofonnya. Ya, terima kasih Catherine. Yuk, ayat yang kelima atas nama Toguan Purba. Ini kakak siapa namanya? Ya, yuk, ayat kelima ya sayang. Bentar, Bu. Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Sudah? Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke, terima kasih kakak. Ayat yang ke-6 atas nama Wayne Austin Lowe. Ada Alkitabnya nak? Ya, atas nama Wayne Austin Lowe. Silakan baca ayat yang ke-6 ya sayang. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oke, terima kasih. Matikan mikrofonnya. Atas nama Leo, Abang Leo, Meniatigea ya. Ayat yang ke-7 sayang. Mikrofonnya dihidupkan dulu Leo. Iya, mikrofonnya masih mati. Oke, ayat 7. Nah, yuk. Coba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, terima kasih. Yova, ayat yang ke-8. Hidupkan mikrofonnya sayang. Ayat yang ke-8, silakan baca. Yova. Halo Yova. Ya, Bu, ya, Bu. Iya, ayat yang ke-8 ya nak. Ayat ke 8.
ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia. Yuk kita baca. Iya, kurang dengar suaranya. Mungkin entah ibu kurang peka nih telinganya, kurang kuat lagi nak. Coba dekatkan mic-nya. Setelah Kisah Para Rasul ya Bu? Iya nak, Kisah Para Rasul 16 ayat 8. Oh rupanya belum baca, ibu pikir udah baca tadi. Baru kita baru siap makan. Oh baru siap makan, oke lah, ibu lewati dulu ya. Kakak cari Kisah Para Rasul 16 ayat 8. Nah, jadi sekarang ibu lewati dulu, nanti dibahas. Sekarang yang membaca Kendrick Jonathan. Yuk silakan, Abang Kendrick ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Oke, sudah bang, satu ayat saja. Kelvin Sitorus ayat 9. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Oke, terima kasih. Candice Laura Damani ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberikan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, memberitakan ya nak. Kakak Benedikta ayat 11. Ayat berapa Bu? 11 sayang, 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrace dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Oke, terima kasih. Ayat 12 Yova. Bu. Ayat 12. Yova baca ayat 12 ya. Jawab Bu, jawab. Ayat 12. Iya nak, ya. Yuk dari situ. Dari situ ada seorang, oke Bu. Dari situ kami ke Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 12. Oh, ini. Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru nak, bukan perjanjian lama. Sudah dapat? Dari situ kami ke Filipi. Sudah dapat Kakak Yova? Belum dapat? Kita bawa di kantor Bu. Jawab Bu, jawab. Kok bisa ya? Ayat 12 nak, ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Oke, terima kasih sejauh demikian. Nah, coba lihat presentasi yang Ibu berikan kepada kalian. Lembar yang berikutnya. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul demikian ya. Mereka memberitakan Injil dan mengajar jemaat Kristen. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun di perjalanan, Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Ingat, Roh Kudus ya yang melarang ya. Dan Paulus sadar
keinginan hati Paulus besar untuk melayani orang-orang di Asia, tetapi Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah Asia dulu. Nah, mengapa? Karena rupanya di daerah Makedonia, di tempat lain, ada seorang yang membutuhkan tentang kasih Tuhan. Seseorang itu menginginkan mereka untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Paulus dan Silas belayar ke Makedonia dan mereka tiba di ibu kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil dan Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas, dan Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja sendiri melalui pikiran mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Ada seorang yang perlu dilayani di daerah Makedonia. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah mengenal atau mendengar kata Roh Kudus? Lalu siapakah Roh Kudus itu? Nah, siapa Roh Kudus ini? Ini pertanyaannya, ya kan? Oke, ini juga pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Wayne ya, kalau nggak salah ya. Nah, Wayne pernah tanya ini, Bu, Roh Kudus ini apa sih gitu ya? Bu, Roh Kudus ini bagaimana sih gitu? Apakah Roh Kudus itu berbicara secara langsung gitu ya kan? Nah, ini juga yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Ya, bentar ya, ini ada yang mau masuk. Ya, oke. Nah, siapa yang pernah mendengar kata Roh Kudus? Atau siapakah yang tahu tentang Roh Kudus? Kita buka dulu diskusi. Benedikta, Roh Kudus itu apa menurutmu? Nggak tahu? Kendrick? Nggak tahu, Bu. Oke, Kendrick, Roh Kudus itu apa? Nggak tahu? Wine? Ya, Bu. Roh Kudus adalah pembantu. Roh Kudus adalah apa? Pembantu Tuhan. Roh Kudus adalah, oke, Ibu tampung ya. Roh Kudus adalah pembantu Tuhan. Wine, oke, Wine. Roh Kudus apa, Wine? Menurut saya, Bu, Roh Kudus itu adalah kepribadian Allah. Oke. Menjadi Roh Kudus. Iya, jawaban yang bagus. Roh Kudus adalah salah satu kepribadian Allah ya. Ibu senang sekali dengan jawaban Wine. Berarti Wine sudah sedikit mengerti dengan diskusi kita kemarin. Atau yang lainnya, siapa tahu Roh Kudus itu apa? Catherine? Penolong manusia, Bu. Oke, Calvin. Apa Calvin? Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Iya, Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Oke, kita bahas. Patah-patah, Bu. Iya, patah-patah ya nak, sabar ya nak, mungkin jaringannya. Ibu rekam semua, nanti ibu akan share lagi dalam bentuk video pertemuan kita ya. Ya mudah-mudahan menolong nanti rekamannya. Oke, coba lihat ya, sekarang presentasi kita. Roh Kudus itu bukan pembantu Allah. Ya, Abang Kendrick, dengarkan. Roh Kudus bukan pembantu Allah, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Berarti Roh Kudus itu sendiri adalah Allah. Artinya Roh Kudus adalah Allah yang ada tapi wujudnya tidak dapat kita lihat karena roh. Ya, seperti itu. Jawaban dari Abang Wayne tadi cukup bagus. Karena Roh Kudus itu memang satu pribadi Allah. Ya. Roh Kudus adalah satu pribadi Allah. Itulah yang namanya nanti kita akan belajar tentang Trinitas. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kalian percaya nggak ada angin? Percaya ya?
Ada angin kan? Kalau nggak ada nanti kita nggak bisa bernapas. Iya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena aku bisa merasakan, Bu. Karena aku bisa bernapas karena ada angin. Benar? Benar, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalian bisa melihat angin nggak? Enggak. Enggak. Kecuali anginnya besar, Bu. Yang bawa daun itu, Bu. Kalau ada, Daunnya. iya, kalau ada anginnya besar, daun terbang, wah aku bisa melihat, wah itu ada angin, ya kan? Enggak dengar aku, Bu. Tapi kalau enggak kan enggak bisa kita lihat udara kan? Enggak ya. Tapi kita percaya ya, ada udara kan? Kenapa? Karena kita bisa merasakan. Iya. Itulah Roh Kudus. Kita nggak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, karena Roh Kudus adalah berbentuk roh. Nah, dengar, ini penting bagi kita. Roh Kudus sebagai pribadi Allah, seperti yang dikatakan si Wayne tadi. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa Ibu bilang salah satu dari bentuk pribadi Allah? Karena Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Nah, Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi, tetapi satu. Itulah yang namanya Allah Tritunggal. Allah kita satu yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas dan peran masing-masing yang berbeda. Jadi pertanyaannya nih, siapa sih Allah Tritunggal itu? Yuk, Ibu akan bahas satu-satu, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah Allah Bapa. Siapa sih Allah Bapa itu? Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kamu bisa mengenal Allah Bapa melalui seluruh ciptaannya. Kamu bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1. Waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, Ibu perhatikan. Dan di awal kelas 4 dan juga awal kelas 5, kita seringkali diingatkan di dalam materi pembelajaran kita tentang penciptaan. Pasti kamu sudah sangat ingat ya. Pertama Allah menciptakan, kedua Allah menciptakan. Yang ditulis di sini apa di dalam Alkitab? Allah berfirman, Allah menciptakan. Bukan dikatakan Yesus menciptakan, Yesus menciptakan, Roh Kudus menciptakan, tidak begitu kan? Tetapi yang ditulis apa? Allah berfirman, jadilah ini. Allah menciptakan ini, kan begitu? Karena apa? Pribadi Allah itu adalah sebagai pencipta. Ingat ya, dan yang mengatur segala yang ada di dalam isi dunia ini. Yang kedua adalah anak Allah. Anak Allah itu adalah sebutan bagi Yesus Kristus. Makanya Ibu sering mengatakan kepada kalian, Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah karena dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Dia adalah Allah yang diutus untuk turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Kamu bisa melihat pekerjaan anak Allah dalam wujud Yesus Kristus ketika di dalam pelayanannya di kayu salib. Bu, saya ingin bertanya. Sebentar ya, nanti Ibu kasih waktu. Nah, yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Dan kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun kepada kebenaran ya. Kemarin Wayne waktu WA pribadi sama Ibu ya, kami diskusi melalui WA. Dia tanya, Bu,
saya nggak pernah mendengar kata Roh Kudus, ya kan, Wayne? Tetapi saya dipimpin hati nurani saya berkata ini nggak benar, maka aku nggak lakukan itu, ya kan begitu ya, kayaknya kemarin ya. Ya, berarti Roh Kudus memimpin hati Wayne melalui hati nurani, menuntun kita di dalam kebenaran. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Oh, satu-satu ya. Oke, Wayne dulu. Bu, Roh Kudus kan itu Allah sendiri. Iya, Roh Kudus. Tapi Allah Bapa bisa memerintah Roh Kudus. Bisa, Nak. Allah Bapa memerintahkan Roh Kudus, Allah Bapa memerintahkan Allah Anak. Ya, seperti itu. Karena mereka satu pribadi, tiga pribadi tetapi satu. Ya, seperti itu ya. Memiliki tugas yang berbeda-beda. Makanya nanti Ibu akan tunjukkan ya ayat Alkitabnya supaya Wayne lebih mengerti. Ada ayat Alkitabnya yang lebih menguatkan ya untuk hal itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Benedikta, ada? Enggak, Bu. Oke. Kendrick sudah mengerti? Oke. Sip. Kita lanjutkan ya. Ya, pelan-pelan ya kita lanjutkan. Nah, ini adalah skema. Bisa lihat presentasinya kan? Bisa lihat gambarnya, Nak? Bisa, Bu. Oke. Nah, itu adalah skema ya. Ibu memberikan gambaran melalui gambarannya. One God, ada Father, ada Son, ada Holy Spirit. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka adalah satu. Tetapi mereka tiga pribadi. Allah Putra bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus juga bukan Allah Putra. Ya, sekarang kita buka Alkitabnya, Yohanes 8 ayat 16. Apa katanya di situ supaya paham? Yohanes 8 ayat 16. Yohanes, Bu. Apa sayang? Yohanes. Iya. Yohanes 8 ayat 16. Ibu sambil minum ya. Ibu dari tadi ngomong terus. Maaf ya, Nak. Yohanes berapa, Bu? Yohanes 8 ayat 16. Ayat 16 sayang. Sudah? Belum? Sudah? Oke ya, Yohanes 8 ayat 16. Ayat 16. Oke. Saya mau yang suaranya lantang, Kendrick, yuk baca ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Iya, aku di sini A-nya kecil atau besar? Besar. Dia D-nya besar atau kecil? Besar. Iya. Aku itu berarti menunjuk siapa? Yesus Kristus. Aku. Katanya kan, jikalau aku menghakimi, Yesus Kristus selama ada di dalam dunia ya, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia, D besar, berarti siapa? Allah. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Wayne tadi. Apakah Allah Bapa bisa mengutus Allah Roh? Bisa. Ya, Wayne? Ini ya ayatnya ya. Dia yang mengutus aku. Allah Bapa yang mengutus Allah Anak untuk apa? Turun ke dalam dunia. Ya, paham ya, Wayne? Lalu buka lagi Yohanes 14 ayat 6. Masih di dalam kitab Injil Yohanes. Banyak buka Alkitab kita ya. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6 yuk. Yohanes pasal 14 ayat 6 perjanjian baru. Perjanjian baru, benar. Ayat 6, Bu. Iya sayang.
Yuk sekarang yang baca Davlinson ya. Ibu mau dengar suaranya Davlinson. Yang lainnya matikan mikrofonnya dulu. Davlinson boleh dibuka. Ya baca ayat yang ke-6 ya sayang. Kita dengarkan Davlinson. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, oke, terima kasih Davlinson. Dalam ayat ini seolah-olah ada dua ya. Akulah jalan dan kebenaran. Aku siapa? Yesus. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Bapa siapa? Allah Bapa. Kalau tidak melalui Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir sekarang. Kisah para Rasul. Kembali ke Kisah para Rasul yuk. Kisah para Rasul pasal 10. Sudah? Ayat 38 nah. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Sudah? Sudah dapat? Udah, Bu. Ya, sudah dapat. Ibu mau Iron. Ayo, Iron. Yang lainnya matikan mikrofonnya, Kendrick matikan. Iron yang membaca. Iron, bisa dengar suara Ibu Iron? Iron tidak ada ya. Oke, Asmika Tarigani. Asmika tidak bisa dengar? Tidak, Catherine lah, yuk Catherine. Baca Kisah para Rasul. Ayat 8, Bu. Hah? Ayat 8 kan, Bu? 38 sayang. 10 ayat 38. 38 ya, bukan ayat 8 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Iya, di situ bukan Allah Bapa lagi ya, tetapi siapa? Roh Kudus. Ya, udah paham ya? Allah Putra bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Putra, tetapi mereka satu pribadi. Nah, sekarang di dalam kitab Kisah para Rasul, Yohanes tadi sudah kita bahas. Sekarang kita membahas kitab Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ini cerita tentang pertama kali murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan yang sejati, yaitu Roh Kudus. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan waktu itu murid-muridnya ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut ditangkap oleh orang-orang Romawi, mereka takut dipenjarakan, ya seperti itu. Lalu mereka berkumpul dan berdoa. Tetapi suatu ketika datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Ya. Dan muncullah lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Ingat, bahasa roh ini adalah karunia. Tidak semua orang bisa memilikinya. Kita bisa memiliki bahasa roh kalau kita meminta kepada Tuhan, dan harus ada orang yang bisa mengartikan bahasa roh itu. Jadi nggak asal-asalan ya, aku berbahasa roh, oh tidak seperti itu. Karena bahasa roh itu adalah karunia. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Petrus yang dulunya
takut, tetapi dia dengan berani menyatakan kebenaran. Dia menceritakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Petrus menceritakan bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk semua orang. Dia bercerita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup, naik ke surga. Lalu banyak orang yang bertanya-tanya kepada Petrus, lalu bagaimana caranya supaya menerima Roh Kudus? Satu jalannya yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang dimeteraikan di dalam hati kita dan tinggal di dalam hidup kita. Dan pada waktu itu ada 3.000 orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Anak-anak, coba perhatikan di dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Rupanya pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya di dalam perjanjian baru, tetapi hal ini sudah dinubuatkan dari perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Yoel 2 ayat 28 dikatakan, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, jadi mengapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus? Tuhan Yesus tahu bahwa para murid nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Ingat, tadi Ibu sudah katakan murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap sampai dia mati naik ke surga, mereka ketakutan, mereka sembunyi. Tetapi ketika Roh Kudus mengurapi mereka dalam bentuk lidah-lidah api, mereka berani menceritakan tentang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa takut itu. Penolong bagi manusia itu kita kenal dengan Roh Kudus. Mungkin kita tidak sama seperti rasul-rasul ya, kisah dalam perjanjian baru ya waktu itu, bahwa kita harus menerima seperti melihat lidah-lidah api naik ke atas kepala kita, tidak. Tetapi percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita, dan itulah yang menolong kita untuk memahami kebenaran akan firman Tuhan. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Atau semakin bingung? Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Ibu guru yang bertanya. Kendrick lah, coba hidupkan mic-nya. Seperti diskusi atau tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu, kira-kira apa sih pekerjaan Roh Kudus yang telah terjadi di dalam kehidupanmu, Kendrick? Waktu ujian, Bu. Waktu ujian kenapa? Roh Kudus menolong kamu untuk mencontek gitu? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak ya. Jadi gimana? Waktu ujian gimana? Waktu ujian Tuhan Yesus memberikan kebenaran. Iya, waktu Kenapa yang jawab si baby? waktu ujian Tuhan Yesus memberikan daya ingat ya. Roh Kudus memberikan daya ingat supaya bisa menjawab. Kalau Wine gimana, Wine? Kayak mana, Wine? Apa pekerjaan Roh Kudus yang telah kamu alami di dalam hidupmu? Kalau dia udah masuk gitu sebenarnya, tapi kalau nggak tahu. Tapi di jawabanmu itu bagus loh. Roh Kudus menolong saya untuk merubah hati dan pikiran ya, seperti itu ya.
Yuk kita lihat sekarang presentasinya yang berikutnya. Nah, ini dia. Inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Ya, menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Gak usah dibuka Alkitabnya, tapi kalau kalian mau buka Alkitab boleh dibaca secara dalam hati ya. Ibu akan jelaskan dulu bagaimana Roh Kudus bisa menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus memberikan pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ya, Yohanes 16 di situ jelas dikatakan sesungguhnya ya. Ibu akan bacakan ya, Ibu bacakan aja ya. 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, jelas dikatakan seperti itu ya. Bahwa Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Titus 3 ayat 5. Ini tidak asal-asal Ibu tulis, ada dasar ayat firman Tuhannya. Ya, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Titus 3 ayat 5. Materi kita minggu lalu perubahan diri. Kita tidak akan bisa melakukan perubahan diri kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita merubah diri kita. Perubahan diri itu apa kemarin? Merubah diri. Iya, merubah diri. Tentunya yang positif kan? Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang suka mencuri menjadi suka memberi. Dari yang suka malas menjadi rajin. Ya, seperti itu. Dan itu siapa yang menolong? Adalah Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Keempat, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kelima, memberikan hikmat dan wahyu. Nah, Apa wahyu, Bu? iya, itu juga yang akan kita bahas. Wayne kemarin bertanya, Bu, apa itu hikmat? Apa itu wahyu? Nah, ini Ibu masih ingat. Lalu Ibu balas begini, oke Abang, kita akan bahas waktu Google Meet. Sekarang kita bahas ya. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan, pengertian di dalam pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan, segala hal. Ilmu pengetahuan itu adalah hikmat. Ingat ya, hikmat adalah pikiran dan pengetahuan yang Tuhan berikan, Tuhan tambahkan. Kalau wahyu adalah firman yang dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah wahyu, ucapan. Ya, seperti itu. Mengerti ya? Wahyu, ucapan, perkataan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, Pak, paham ya? Memberikan hikmat dan wahyu berarti berani memperkatakan perkataan yang benar. Nah, itu ya wahyu. Yang keenam, memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah-buah roh. Siapa yang ingat buah-buah roh? Apa aja? Ibu tes, Catherine, buah roh 1. Yang lainnya diam dulu. Ibu tes dulu. Catherine, buah roh apa? Kasih sukacita. Bukan nanti. Apa nak? Kasih sukacita. Catherine lo, Kendrick. Catherine dulu. Ayo, Catherine, apa? 1 aja, buah roh. Kasih sukacita, Bu. Itu udah 2, kasih sukacita. Udah 2. Ayo Angel Manurung, apa buah roh? Lagi. Kesabaran. Kesabaran. Oke, Wine. Damai sejahtera.
Damai sejahtera. Leo. Aku, Bu. Bentar. Leo dulu. Apa? Damai sejahtera. Ayo Leo. Banyak. Kebaikan kesetiaan, Bu. Ya Benedikta udah nggak sabar. Kebaikan kesetiaan. Udah 2 lagi. 6 udahan. Ayo Kendrick apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Da Vincent apa? Kasih sukacita. Oh iya, nyanyi semua. Kan masih ingat kan? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, kemurahannya mana? Kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Kita bisa menunjukkan buah-buah roh karena ada pertolongan dari siapa? Ada pertolongan dari Roh Kudus. Iya. Jelas itu di dalam Roma 8 ayat 13. Nah, lalu yang ke-8 apa? Roh Kudus juga menolong kita berdoa yang benar. Ya, berdoa nggak asal-asalan ya, dalam nama Allah Bapa, ya kan? Yang ke-9 menjadi meterai dan jaminan orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ini ya jelas seperti yang Ibu katakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, jadi otomatis kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Lalu yang ke-10 memberkati kita, ya memberi ya. Maaf, itu 4-nya dihilangkan. Memberi kita apa? Kuasa untuk menjadi saksi, ya, berani bersaksi. Kalau wine amalulah. Tapi kalau ada Roh Kudus menolong kita supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Berani bercerita, berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Memberi keadilan, menyertai orang percaya, menjadi penghibur orang-orang percaya. Ya, banyak ini ya. Memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Melawan kuasa dosa. Memberi karunia. Nah, karunia ini banyak ya. Karunia mengajar, mungkin Kendrick ada ya. Karunia mengajar. Wayne memiliki karunia. Ibu melihat Wayne punya karunia loh. Karunia menjadi pemimpin. Nah, Ibu lihat Wayne berani berbicara, berani mengemukakan pendapat. Itu adalah karunia seorang pemimpin. Kamu harus pupuk karuniamu itu, ya Wayne. Kendrick mampu mengajar, memberikan pengajaran, itu adalah karunia. Leo juga punya karunia. Apa karunia Leo? Leo suka memperhatikan temannya, itu adalah karunia, memperhatikan teman. Benedikta punya suara yang bagus, itu adalah karunia. Ya, itu karunia yang diberikan Tuhan. Ibu percaya kalian punya karunia masing-masing. Dan Roh Kudus menolong kita untuk menggali karunia kita supaya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat itu ya. Jadi jangan matikan karunia yang kamu miliki. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Lalu mengubah orang menjadi seperti Kristus dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sekarang pertanyaannya, Nak, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Yuk kita diskusikan. Kayak mana nih Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kayak mana caranya Roh Kudus? Apakah tiba-tiba Roh Kudus muncul dengan angin yang sangat kuat seperti Rasul Paulus? Wow, Roh Kudus muncul. Ini ada Roh Kudus, ini ada angin kuat ini ya. Apa kayak gitu? Tiba-tiba bukan Roh Kudus yang keluar ya kan? Roh kuda. Kayak mana? Kayak mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Wine, ayo Wine dulu. Pengertiannya kayak mana Wine? Melalui hati nurani dan firman Tuhan. Iya benar, melalui hati nurani dan kebenaran firman Tuhan. Tadi kan sudah ya kan? Roh Kudus memimpin kita melalui hati nurani kita di dalam kebenaran kita. Ya, Ibu senang sekali, berarti kalian sudah sangat memahami akan hal ini.
Nah, inilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita manusia ya. Jadi ingat ya, Roh Kudus adalah 3 pribadi Allah ya. Salah satu dari 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi satu. Nah, nanti siang Ibu akan berikan latihan melalui classroom ya. Mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 nanti ya, karena Ibu harus ada pertemuan di kelas 5C dan kelas 5D. Oke? Ditunggu aja ya, Nak. Ya, sekitar jam 1 ya, sekitar jam 1 Ibu akan kasih latihan di classroom. Minggu depan kita ada ulangan, tetapi Ibu tidak akan kasih judul ulangan, tapi itu nanti Ibu ambil untuk ulangan materinya 2 pembelajaran kita. Ya. Pembelajaran 8 dan pembelajaran 9. Perubahan diri dan Roh Kudus. Oke ya. Hari Senin materi bisa diambil dari wali kelas ya. Ibu nanti juga akan bagikan ke WA grup materi untuk yang ke-9. Oke? Kalau mau soft copy-nya bisa diambil di kelas ya. Paham ya, Nak? Oke, ada pertanyaan sayang? Gak ada. Oke ya, kita akhiri pertemuan kita ya, karena Ibu sudah janji juga di kelas 5C. Sudah hampir terlambat ya. Nah, hampir terlambat di kelas 5C. Aturannya 10.30, ini sudah 10.44. Oke ya, sudah paham ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh WA secara pribadi sama Ibu ya. Seperti Wayne selalu WA pribadi sama Ibu. Ibu senang, Ibu nggak merasa terganggu. Kalau kamu nggak mengerti, silahkan WA pribadi sama Ibu ya mengenai materi. Tapi kalau kamu WA pribadi sama Ibu, Ibu sudah makan, Ibu nggak akan balas ya. Ya, yang berkenaan dengan pelajaran kita ya, Ibu akan balas. Oke? Yuk kita berdoa. Ya, tadi sudah Benedikta. Sekarang Ibu mau Wayne ya, Wayne bisa pimpin dalam doa, Nak? Ya, bisa dong. Yuk kita berdoa ya, Wayne pimpin ya. Yuk. Ayo Catherine, dimatikan dulu mikrofonnya, Wayne akan berdoa. Iya, singkat nggak apa-apa, Nak. Singkat nggak apa-apa. Yova, dimatikan mikrofonnya biar Wayne berdoa ya. Oh ya, silakan Wayne. Tunggu, nih earphone. Ayo, silakan Wayne. Ya, semoga memberikan kekuatan, kesabaran dan ketenangan ya Tuhan, amin dah itu aja. Gak bisa saja Bu. Oke, amin ya. Nah, Ibu berharap minggu depan kita belajar berdoa yang baik ya. Ya, kita akan belajar berdoa yang lebih baik. Tidak usah malu, tidak usah tertawa, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan ya. Oke ya, bisa ya, tidak usah panjang. Kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas doa yang, atas pemberian dan anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Oke ya. Oke Nak, sampai jumpa. Ibu live ya. Ya, karena Ibu mau masuk kelas lain lagi. Tuhan Yesus memberkati.